Wak, jadi pengalaman horor kedua ini berasal dari cerita Mas Chandra Yuri Wiryaduta soal makam kembar keramat, Wak. Dan ini merupakan pengalaman mistis Mas Yuri beserta teman-temannya. Dan menurut klaimnya Mas Yuri ini berdasarkan kisah nyata yang tidak dibumbui sama sekali, Wak. Nah, jadi ceritanya Mas Yuri di kota tempat dia tinggal ini memiliki geng gitulah, tapi bukan geng motor, Wak. Tapi ya boleh dikatakan kayak teman-teman ngumpul gitulah. Nah, beberapa dari mereka ini ada yang indigo atau indigo. Nah, dari hal itu mereka ini sering lah kan waktu lagi ngopi-ngopi bareng tiba-tiba senyap dikasih kode nih kalau ada yang ngawasi mereka kayak gitulah kan, memang nasib punya kawan indigo. Nah, dari hal-hal kayak gitu terbersit lah pikiran mereka untuk melakukan wisata mistis, Wak. Lebih tepatnya mengunjungi tempat yang dikatakan keramat hanya untuk memuaskan hasrat mereka untuk bertemu dengan makhluk tak kasat mata. Pada saat itu mereka pikir ya agak aneh sih, karena itu mereka hanya ingin melakukan pembuktian saja. Gak ada niatan mereka tuh kayak gini yang rame-rame nge-vlog atau posting-posting di sosmed gitu kan, Wak. Atau bahkan ada yang live gitu untuk kegiatan-kegiatan mistis ini. Mereka enggak. Mereka hanya mendokumentasi seadanya dan untuk pengalaman mereka saja gitu. Dan akhirnya mereka sepakat untuk memulai aktivitas wisata mistis ini di setiap malam Jumat Legi. Dan mereka sepakat akhirnya Mas Yuri ini pun pamitlah ke orang rumah, ke mamanya untuk sekedar ngopi ya, Ma. Dan mungkin nanti aku bakal nginep, Ma, di rumah temanku namanya Mas Mahfud. Dan pada saat itu Mas Yuri membawa pocket kamera dan HP Nokia E63, Wak, yang di charge penuh tuh semuanya. Nah, malam itu sesampainya Mas Yuri di rumah Mas Mahfud, Wak, betul mereka ngopi-ngopi bentar lah gitu kan. Dan rencananya mereka akan menuju ke makam kembar di dekat rumah Mas Abu, temannya Mas Yuri ini. Nah, Mas Yuri, temannya Dian, Mas Ferry, Mas Mahfud, mereka berempat ini masih menunggu kabarnya Mas Abu yang memang masih ada tamu di rumahnya. Dan FYI juga, Wak, Mas Abu ini dikenal bisa mengobati orang-orang yang terkena gangguan mistis, Wak. Kayak guna-guna, dikirimi santet, dikirimi makhluk halus, dan beberapa hal-hal mistis lainnya lah. Dan mereka ngopi lah ini kan di rumahnya Mas Mahfud, nunggu kabar Mas Abu. Nah, tepat jam 11 malam, Wak, mereka pun diminta untuk pergi ke rumah Mas Abu. Karena Mas Abu bilang, pergilah weh ke sini, udah balik tamu aku gitu. Nah, jarak dari rumah Mas Mahfud ke rumah Mas Abu ini sekitar 2,5 km, Wak. Nah, pada saat itu mereka melewati jalan raya, masuk ke jalan desa yang memang membelah sawah. Dan di samping jalan desa itu, Wak, terdapat sungai yang besar kali, yang di pinggirnya banyak rimbunan bambu liar. Nah, di lingkungan mereka, Wak, anggapan kalau malam Jumat Legi itu malah lebih horor, lebih wingit lah daripada malam Jumat Kliwon, malam Jumat Weton. Dan hal ini sudah mereka ketahui pada saat mereka masih kecil. Dan menjelang tengah malam kayak gitu, mereka berempat ini naiklah 2 motor, saling berboncengan. Mereka melewati jalan desa yang bersebelahan dengan rumpun bambu tadi tuh. Suara gesekan bambu-bambu yang tertiup angin itu sontak membuat mereka agak bergidik ngeri dikit lah. Dan saat itu penerangan jalan desa tuh nggak ada sama sekali, Wak. Cuman motor mereka aja lah tuh. Dan sesaat kemudian tiba-tiba angin bertiup dan betul-betul sunyi kali malam itu, Wak. Makinlah kerasa horornya. Dan gak lama kemudian mereka masuk tuh ke area perkampungan rumahnya Mas Abu. Pada saat itu mereka juga sempat melewati makam keluarga yang kecil yang di sebelahnya itu ada pos kamling, Wak. Dan di sebelahnya lagi ada masjid yang memang masih dalam tahap pembangunan lah gitu. Nah, di pos kamling ini ada satu orang laki-laki tua yang sedang duduk gitu, Wak. Nah, mereka berempat pun menyapa lah kan, misi Pak gitu. Dan bapak tua ini cuma membalas dengan berdehem, begitu aja. Nah, yang mereka lihat itu jelas, Wak, ya, memang orang tua lagi duduk di pos kamling. Kenapa mereka bilang jelas? Karena pas di depan pos kamling itu ada polisi tidur yang terbuat dari kayak tali jangkar kapal yang tebal gitu lah, Wak, yang memang dibiarkan melintangi jalan desa pas dekat pos kamling itu. Karena itulah mereka kan harus memperlambat jalur motornya. Dan barulah dari sana mereka dengan jelas sekali melihat sosok laki-laki tua itu di pos kamling itu. Dan mereka berempat nengok ya, jalan lagi lah mereka. Sesampainya di rumah Mas Abu, mereka pun dipersilakan masuk. Tapi Mas Ferry, Wak, dia masih diam tertegun lah gitu di dekat motor. Nah, terus Mas Abu bilang, Fer, masuklah. Dan Mas Abu dengan agak sedikit berjingkat gitu langsung lah memasuki ruang tamunya Mas Abu. Kenapa, Fer? Kok tadi nggak langsung masuk? Kata Mas Abu kan. Enggak, Mas. Kalian tadi nyapa siapa di pos kamling? Kata Mas Ferry. Awalnya aku nggak lihat apa-apa loh. Terus belum melanjuti udah ditimpal nih sama kawan yang lainnya. Jangan mulai-mulai lah, Mas Fer. Dipotong sama Mas Yuri kan. Nah, terus Mas Abu nyaut lah. Kalian udah disambut Mbah Brojo kah? Kata
katanya. Sopo iku mas, kata Dian. Mas Brojo itu sesepuh kami. Dia yang babat alas kampung sini. Dan makamnya di ujung kampung yang tadi kalian lewatin tuh ha, kata Mas Abu. Temenan tak mas, kata Mas Yuri kan agak ngeri tuh. Terbayang waktu memang si Mbah di pos kambling itu membalas permisinya dengan berdehem tuh ha. Iya Yur, beliau biasanya memperlihatkan diri di makam itu atau di pos kambling. Kalau memang niat kalian masuk ke desa ini baik, biasanya kelihatannya kayak mbah-mbah lanang gitu. Tapi kalau niatan kalian jelek atau bahkan kalian dalam kondisi kotor lagi ngumpat gitu ha, biasanya Mbah Brojo itu menampakkan dirinya dengan wujud yang serem. Entah itu pocong atau apalah gitu, kata Mas Abu. Nah terus ditimpal sama dia, loh kan aku wes ngiro wong iku mau Yur, kamu saya lopo disopo, kata Dian. Nah Mas Yuri bilang lah, kan aku pamit permisi numpang lewat Ian, katanya. Nah terus Mas Abu nanya ke Mas Ferry, terus kamu ngeliat apa Mas Ferry? Kalian tahu Mas Ferry bilang apa? Pocong mas. Aduh aku ngeri kali mas. Dan tadi si pocong itu ngikut mas di belakang motorku. Aku ngeliatin dari spion, kata Mas Ferry. Wah, oh alah bener mas, berarti sampean mau miso-miso ta? Pas masuk jalan desa tadi, kata Mas Abu. Iya mas, lawang peteng kok, dan di sebelah ada barongan. Aku takutnya kena begal. Gak kepikiran mas aku bakal diliatin gitu, jelas Mas Ferry kan. Oh alah yowes, udah nggak apa-apa. Wes anggap aja tadi itu sambutan kalian masuk sini ya, kata Mas Abu sambil ketawa. Wah, jadi bedok aku ya gitu. Dah lah dengar jawaban.